Coba bayangin, ada 6 hari yang bakal mengubah total peta dunia untuk 1000 tahun ke depan. Kita ada di pinggir Sungai Yarmouk, di satu sisi ada pasukan muslim yang jumlahnya kecil, udah capek banget, dan di depan mereka, kekuatan militer terbesar di dunia saat itu, Kekaisaran Bizantium. Ini bukan sekedar pertempuran biasa, ini pertarungan yang kelihatannya mustahil banget buat dimenangkan. Nah, ini dia misteri utamanya. Di satu pihak, kita punya mesin perang Bizantium yang raksasa dan super terorganisir. Di pihak lain, ada pasukan dari gurun yang kalah jumlahnya jauh banget. Kalau di atas kertas, ini harusnya jadi pembantaian, bukan pertempuran. Tapi, sejarah malah mencatat hasil yang sebaliknya. Yuk kita bongkar bareng-bareng, gimana sih ceritanya ini bisa terjadi? Oke, coba kita bandingin deh kedua kekuatan ini. Bizantium itu bisa dibilang puncak teknologi militer zaman itu. Prajuritnya profesional, pakai baju zirah tebal, taktiknya ngikutin buku panduan canggih kayak strategikon, dan logistiknya jangan ditanya. Nah, pasukan Rashidin ini kebalikan totalnya. Perlengkapannya ringan, geraknya cepat, dan mereka sangat mengandalkan nyali dan inisiatif tiap prajuritnya. Ini benar-benar pertarungan klasik, kekuatan raksasa melawan kecepatan kilat. Jawaban dari misteri Yarmouk ini sebenarnya mengerucut ke satu nama, Khalid bin Walid. Seorang komandan yang brilian, kadang kontroversial, dan yang strateginya di Yarmouk nanti bakal jadi sebuah masterclass dalam seni perang yang dikenang sepanjang masa. Rekam jejak Khalid sebelum Yarmouk itu udah legendaris banget. Di Mu'tah, dia berhasil menyelamatkan seluruh pasukan dari kehancuran total. Di Walaja, dia sukses menghancurkan pasukan Persia yang jumlahnya jauh lebih besar. Jadi pas dia datang ke Suriah, meskipun secara jabatan dia bukan komandan utama, semua orang di lapangan tahu siapa jenius taktis yang sebenarnya. Dan ke dialah mereka menaruh kepercayaan. Nah, ini salah satu jurus andalannya, pengepungan ganda. Ini tuh bukan cuma nyerang dari samping loh, ini lebih licik lagi. Idenya adalah memancing musuh buat maju ke tengah, bikin mereka ngerasa udah mau menang. Tahu-tahu dihancurkan dari kedua sisi secara barengan. Coba inget-inget taktik ini ya, karena prinsip yang sama bakal dia pakai dengan cara yang jauh lebih mematikan di Yarmouk. Oke, sekarang mari kita bedah musuh yang dihadapi Khalid. Ini bukan lawan sembarangan loh, ini adalah tentara paling canggih dan paling terstruktur di dunia pada masanya. Tentara Bizantium itu ibarat mesin yang presisi. Mereka punya katafrek, kavaleri super berat yang kayak tank lapis baja zaman kuno. Semuanya serba teratur, ngikutin buku manual. Disiplin, formasi, dan strategi yang metodis dirancang buat ngegiling lawan sampai hancur. Mereka ini kuat banget, tapi ya itu, karena terlalu ikut aturan, jadi gampang ditebak. Nah, pasukan Arab ini beda banget. Tanpa baju zirah tebal atau logistik yang ribet, kekuatan mereka justru ada di kecepatan, daya tahan, dan inisiatif individu yang gila-gilaan. Mobilitas super inilah yang jadi senjata rahasia Khalid. Ini yang memungkinkan dia membentuk unit kavaleri cadangan elitnya, semacam pasukan pemadam kebakaran yang bisa gerak cepat buat nutupin celah atau melancarkan serangan balik yang mematikan. Dan sekarang, kita sampai di pertempurannya. Khalid itu nggak cuma milih tempat buat bertempur, dia sengaja memilih sebuah jebakan yang mematikan. Jadi gini, kuncinya tuh di sini. Pasukan Bizantium ditempatkan di sebuah dataran yang kelihatannya bagus, tapi di belakang dan di samping mereka ada jurang-jurang curam dari Sungai Yarmouk. Artinya, cuma ada satu jalur kabur yang aman, sebuah jembatan kecil. Buat Khalid, medan perang ini bukan sekedar tanah kosong, tapi sebuah kandang raksasa yang pagarnya adalah alam itu sendiri. Nah, disinilah klimaksnya. Bizantium menyerang dengan kekuatan penuh, sampai barisan pasukan Arab hancur. Bizantium udah ngerasa, wah, menang nih kita. Tapi Khalid, dia tenang banget, nggak panik. Dia langsung melepaskan kavaleri cadangannya yang super cepat, bukan buat ngadepin kavaleri Bizantium secara langsung, tapi buat manuver dan menghantam titik terlemah mereka, bagian belakang infanteri yang lagi asyik maju. Dan pas semua lagi kacau balau, dia ngeluarin kartu asnya, merebut satu-satunya jembatan. Jebakan pun tertutup rapat. Gila kan? Kutipan ini benar-benar nunjukin betapa kagetnya dunia waktu itu. Kekalahan Bizantium begitu total dan gak masuk akal, sampai-sampai orang-orang zaman itu cuma bisa bilang ini pasti karena campur tangan ilahi. Mereka nggak bisa ngebayangin skala kejeniusan taktis yang baru aja mereka saksikan. Kemenangan di Yarmouk itu bukan akhir cerita. Justru, ini baru ledakan awalnya, yang dampaknya terasa langsung, dan mengubah peta dunia untuk selamanya.
Jadi, Yarmouk ini efeknya kayak melumpuhkan seluruh kekuatan militer Bizantium di Levant. Setelah itu, kota-kota besar langsung jatuh satu persatu kayak domino. Damaskus, terus Yerusalem, lalu seluruh Mesir. Bisa dibilang, Yarmouk adalah kunci strategis yang membuka gerbang ke seluruh Timur Tengah. Tentu aja, ada faktor-faktor lain juga. Dua kekaisaran besar, Bizantium dan Persia, emang udah sama-sama capek setelah perang puluhan tahun. Banyak juga penduduk lokal yang nggak suka sama penguasa mereka. Tapi, ingat, tanpa kemenangan telak di Yarmouk yang menghapus ancaman militer utama, semua faktor ini mungkin nggak akan ada artinya. 1000 tahun. Coba deh kita resapi dulu angka ini. Selama 1 milenium, wilayah itu ada di bawah kekuasaan Romawi dan kemudian Bizantium. Dan cuma dalam satu pertempuran yang berlangsung 6 hari, semua itu selesai. Nah, itulah skala perubahan sejarah yang lagi kita bicarakan di sini. Tapi anehnya, cerita si arsitek kemenangan luar biasa ini nggak berakhir dengan parade dan kemeriahan. Justru, akhirnya itu membingungkan dan sangat dramatis. Ini mungkin salah satu ironi paling gede dalam sejarah militer. Tepat di puncak kemenangannya, setelah meraih salah satu kemenangan paling menentukan dalam sejarah, Khalid justru diberhentikan. Bukannya dapat promosi atau penghargaan, malah dipecat. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir yang rumit banget. Kenapa seorang pemimpin mecat jenderalnya yang paling sukses? Beberapa sumber bilang ada ketegangan pribadi atau politik. Khalifah Umar kabarnya khawatir kalau orang-orang mulai mendewakan Khalid sebagai sumber kemenangan, bukan lagi Tuhan. Ini jadi pelajaran abadi soal kepemimpinan, politik, dan warisan. Pengingat bahwa kemenangan di medan perang itu belum tentu jaminan kemenangan di panggung politik.